kemudian kita bersungguh-sungguh di dalam hal ini, berjuang di dalam hal ini, menolong agama Allah, menolong sunnah Rasulullah SAW, maka ketika itu kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu para sahabat dahulu, mereka ketika menolong agama Allah, menolong atau memperjuangkan Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, bahkan kemudian yang tadinya kaya raya, kemudian di akhir kehidupannya dia menjadi seorang yang miskin, bahkan tidak memiliki pakaian untuk dia dikafani dengan lengkap, seperti yang terjadi pada sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Beliau dulu di antara pemuda Quraisy dari keluarga yang sangat kaya, lalu kemudian diberikan hidayah kepada Islam. Ketika beliau wafat mati syahid di jalan Allah, untuk mengkafani beliau itu tidak cukup, sehingga kemudian ditutup dengan idkhir, ya. Jadi dia berjuang betul-betul di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan berarti kemudian orang ketika dia berjuang di jalan Allah tidak boleh dia menjadi kaya. Tapi lihat para sahabat radhiyallahu taala anhum tidak menjadikan dunia itu sebagai ghayah, sebagai tujuan, tapi itu wasilah. Pernah sahabat-sahabat yang fuqara, mereka mengatakan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur." Dalam riwayat terkatakan dhahaba ahlud duthur bid darajatil ula. Ya Rasulullah, orang-orang yang kaya, artinya dari kalangan sahabat, mereka telah mendahului kami dengan pahala yang banyak atau derajat yang tinggi. Yusalluna kama nusalli, mereka salat, kami juga salat. Wa yasumun wa nasumu, dan wa yasumuna kama nasum, dan mereka juga berpuasa sebagaimana kami juga berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, tapi mereka ini mendahului kami dengan apa? Dengan sedekah yang mereka lakukan, yaitu dengan kelebihan harta mereka yang mereka miliki. Artinya mereka, sahabat-sahabat yang kaya ini, diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harta mereka yang tapi dia pakaikan atau dia infakkan di jalan dakwah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita di samping berkorban dengan tenaga, juga kita kalau memiliki harta harus juga berkorban dengan harta. Para penuntut ilmu misalnya, dia harus berkorban dengan harta yang dia miliki untuk mencapai ilmu. Ya, dulu para a'immah kita, para ulama kita berkorban dengan harta benda mereka untuk menuntut ilmu. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah, beliau itu sampai menjual atap rumahnya itu untuk menuntut apa? Ilmu. Imam Ali bin al-Madini, salah seorang sahabat Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani, imam Ahlus Sunnah di zamannya, beliau Imam Ali bin al-Madini mewarisi kekayaan yang banyak dari orang tuanya karena orang tuanya kaya. Lalu harta yang banyak itu beliau infakkan untuk menuntut ilmu sampai habis hartanya, bahkan untuk dia membeli sendal dia tidak bisa. Sekarang banyak para penuntut ilmu memiliki harta, dia tidak mau mengobarkan hartanya untuk kepentingan dia, padahal menuntut ilmu ini jalan dia menuju surga. Tidak ada jalan kecuali jalan apa? Ilmu. Karena dari jalan ilmu itu kita tahu akidah, kita tahu tauhid, kita tahu kesyirikan yang berbahaya bagi kita, tahu sunnah, kita tahu bid'ah yang berbahaya bagi sunnah yang kita amalkan, kita tahu ketaatan, dan juga kita tahu maksiat yang akan menjauhkan kita dari ketaatan. Tidak ada jalannya kecuali jalan ilmu syar'i, dan kita harus tuntut. Juga para orang tua harus berkorban untuk anak-anak mereka. Kalau mereka punya kewajiban untuk menafkahi anak-anak mereka, dan itu akan menjadi kebaikan dan sesuatu yang membahagiakan mereka di akhirat kelak. Mungkin sekarang dia hanya menjadi orang awam, tidak memiliki ilmu, tapi manakala dia bersungguh-sungguh menginfakkan hartanya untuk anaknya di jalan ilmu, berapa saja harta yang dia butuhkan anaknya dia infakkan untuk jalan ilmu, dan ikhlas karena, dan suatu saat anaknya ini akan menjadi ulama besar yang diikuti oleh banyak orang, dia akan mendapatkan semua bagian dari pahala yang didapatkan oleh anaknya tersebut.
Dan ini harus kita berjuang dengan sungguh-sungguh. Karena sebagian kita kadang-kadang kalau untuk ilmu dunia, dia bisa infakkan harta yang banyak. Sawahnya dia jual mungkin untuk anaknya, bahkan mungkin rumahnya dia jual, kemudian dia hanya numpang atau nyewa saja kepada orang untuk anaknya, untuk ilmu dunia. Tapi untuk ilmu akhirat, untuk ilmu syar'i, kadang-kadang mereka di situ dia mengaku jadi orang miskin. Dan ini musibah besar. Ya, kalau ilmu dunia dia mengaku sanggup dan menjadi orang kaya. Tapi kalau ilmu syar'i, dia yang paling depan menuliskan mungkin dirinya bahwa dia termasuk orang-orang miskin. Dan ini musibah besar. Karena orang-orang yang bakhil di dalam menginfakkan harta, apalagi untuk keselamatan dirinya, mereka itu adalah orang-orang yang binasa dan tidak akan beruntung hidupnya di dunia ini apalagi di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang terpelihara dari kebakhilan dirinya, mereka itulah orang-orang yang diberikan kesuksesan, kebahagiaan, keberuntungan, kebahagiaan di dalam hidup ini. Oleh karena itu tidak boleh kita bakhil. Bahkan orang tua atau saudara yang menginfakkan hartanya untuk menuntut ilmu, saudaranya atau anaknya, boleh jadi itu menjadi sebab dia dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah di zaman Rasulullah SAW ada dua orang yang bersaudara, yang satunya menuntut ilmu kepada Rasulullah SAW, dan satunya inilah, satu dari saudaranya ini dia memberikan nafkah kepada saudaranya itu. Lalu dia datang kepada Rasulullah SAW, saudaranya yang memberikan nafkah kepada saudaranya yang menuntut ilmu kepada Rasulullah SAW ini. Dia katakan, ya Rasulullah, aku yang memberikan nafkah kepada saudaraku ini dan dia menuntut ilmu kepadamu. Beliau mengatakan, la'allaka turzaq bihi, la'allaka turzaqu bihi. Boleh jadi kamu diberikan rezeki oleh Allah karena sebab saudaramu yang menuntut ilmu, yang engkau berikan biaya dia menuntut ilmu. Oleh karena itu orang yang berinfak untuk menuntut ilmu anaknya, yang penting dia ikhlas, pasti diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan mendapatkan semua kebajikan, amal, ilmu yang diusahakan oleh anaknya itu menjadi pahala dan kebaikan bagi dirinya. Jadi harus bersungguh-sungguh. Ya, banyak kita sekarang kalau membutuhkan biaya untuk beli kitab, untuk menuntut ilmu, semuanya pada mengeluh. Ya, semuanya pada mengeluh. Dulu di zaman Rasulullah SAW, para sahabat itu seperti Ahlus Suffah, mereka itu orang-orang miskin yang tinggal di masjid Rasulullah SAW dan tidak meminta-minta kepada manusia dan bersabar dalam kehidupan, dan mereka menuntut ilmu di hadapan Rasulullah SAW, bahkan memiliki sedikit pakaian karena tidak memiliki harta benda sama sekali. Lalu datang sebagian kita, dia mengatakan tidak memiliki harta untuk membiayai anaknya, tidak memiliki harta untuk membiayai dirinya menuntut ilmu, padahal di rumahnya dia punya rumah, di dalam rumahnya banyak perabotan yang bisa dia jual untuk menuntut ilmu. Tadi kita sebutkan Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, sampai atap rumahnya itu dia jual untuk menuntut ilmu. Ya. Dan itu sesuatu yang sedikit sekali dibandingkan dengan surga yang Allah janjikan bagi para penuntut ilmu. Dan ini penting ya ikhwah. Lalu sebagian kita kadang-kadang mengeluhkan tentang rezeki dalam masalah ini. Ya, dia menganggap bahwasanya dia tidak memiliki harta, lalu dia tidak bersungguh-sungguh baik pada ibadah dia atau dia menuntut ilmu, atau para penuntut ilmu yang dibiayai oleh orang tuanya, kemudian dia tidak bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, kemudian para orang tua membiayai nafkah untuk anak-anak, tidak bersungguh-sungguh di dalam memberi nafkah, dan dia melalaikan hal tersebut dengan alasan dia tidak memiliki rezeki, padahal kalau hal-hal yang lain kemudian dia merasa memiliki rezeki tersebut.